Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan tentang karakteristik media. Perkenalkan, nama saya Friska Kamelia dan ada rekan saya Gaby Ayu Fitriani. Untuk di slide yang pertama, karakteristik media. Kekuatan media menurut Dia Wardani, media massa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses berlangsung satu arah atau khusus media cetak, lalu komunikasi melembaga, pesannya bersifat umum dan untuk kepentingan umum, lalu medianya menimbulkan keserempakan, dan komunikasi atau publiknya heterogen. Nah, berdasarkan teori di atas, terlihat jelas seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh media massa. Media massa menjangkau segala segmen umur, demografi, tiada batas, dan didukung dengan penyampaiannya yang cepat. Oke. Selanjutnya, aku akan membacakan mengenai pentingnya media relation dalam PR praktis. LPM Media Publika periode 2012 sampai 2013. Bagi seorang praktisi public relation, melakukan kegiatan media relation adalah salah satu hal yang sangat penting. Strategi yang akan dibuat oleh seorang PR tidak akan memiliki arti apabila public relation tersebut tidak melakukan kegiatan hubungan dengan media. Media relation itu sendiri merupakan salah satu kegiatan PR yang berhubungan dengan media massa dalam hal publikasi organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Tujuan utama dari kegiatan media relation ini adalah terciptanya kepercayaan dalam diri masyarakat atau stakeholder terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Baik, untuk selanjutnya, menurut buku Media Relation, ini ada konsep strategi dan aplikasi kegiatan media relation itu terbagi dua bentuk, yaitu yang pertama membentuk tulisan atau press release, lalu yang kedua itu ada membentuk acara atau event. Jadi untuk membentuk tulisan atau press release ini contohnya seperti siaran pers atau membuat surat atau tulisan yang dikirim kepada editor. Lalu ada public service announcement atau pemberitahuan mengenai layanan publik. Lalu ada komunikasi melalui media internet seperti memasang iklan hingga berkomunikasi menggunakan sosial media. Lalu untuk membentuk acara atau event itu ada beberapa contoh juga media relation yang dibuat oleh praktisi PR. Itu seperti kunjungan pers atau praktisi PR mengundang wartawan atau pekerja media untuk mengunjungi perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja. Lalu ada juga press calls, yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan praktisi PR untuk menyampaikan informasi atau berita melalui telepon. Lalu ada media event juga, kegiatan yang dilakukan dengan mengundang media massa baik cetak maupun elektronik ketika perusahaan menjadi sponsor dalam suatu kegiatan. Nah, salah satu yang paling penting adalah konferensi pers. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini menurut Sarah Silver dalam bukunya A Media Relation Handbook for Non-Governmental Organization memberikan tips beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh praktisi PR sebelum melaksanakan kegiatan konferensi pers, yaitu diantaranya yang pertama ada kontak media sebelum melaksanakan konferensi pers. Hendaknya seorang PR harus menghubungi sumber-sumber berita minimal sekitar 2 atau 3 hari sebelum acara berlangsung. Lalu yang kedua di sini ada format. Format termasuk salah satu yang penting dalam konferensi pers. Oleh karena itu, PR harus menyediakan tempat yang nyaman sesuai dengan format konferensi pers yang akan dia buat. Lalu yang ketiga di sini ada visual. Dengan menggunakan visualisasi, konferensi pers akan lebih menarik. Misalnya, suatu perusahaan menampilkan logo produk atau perusahaannya di atas meja tempat pembicara berlangsung. Lalu yang keempat di sini ada waktu. Umumnya konferensi pers berlangsung antara pukul 10 sampai 11 atau antara 13.30 sampai 15.00 atau jam 3 sore. Jika lewat atau melebihi waktu tersebut,
PR akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan media karena jika melewati waktu tersebut, wartawan telah memasuki waktu deadline. Terus yang kelima di sini ada pers kit atau pers kit terdiri atas alat-alat yang dibutuhkan dalam konferensi pers yang meliputi berita dan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang terakhir di sini ada evaluasi. Evaluasi itu sangat penting untuk mereview apakah konferensi tersebut berjalan dengan lancar dan baik dan juga bermanfaat. Sesi evaluasi ini menjadi suatu kesempatan untuk melihat cara yang lebih efektif yang dapat diterapkan pada konferensi pers selanjutnya. Next, Kak. Oke, untuk selanjutnya ada di kebutuhan dan cara kerja media. Di sini media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang PR atau public relation yang berhubungan dengan media massa. Jadi di dalam hal ini kegiatan publikasi perusahaan atau PR penting dilakukan bagi seorang PR karena tujuan utamanya adalah untuk reputasi perusahaan. Media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation profesional dalam menjaga hubungan dengan media, menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan media amatlah penting bagi seorang PR. Sebab media adalah sarana publikasi di mana segala informasi tentang perusahaan disalurkan. Selain itu, media juga merupakan sarana untuk membangun reputasi. Jadi, media merupakan acuan publik untuk bergerak dan bertindak. Publik seolah digiring oleh media untuk berperilaku sesuai dengan isu yang ada. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya, boleh Mbak Gaby. Oke, kunci dari kegiatan media relation adalah konsistensi. PR harus selalu memberikan informasi kepada media secara rutin dan juga harus sering mengadakan pertemuan untuk sekedar sharing santai. Hal ini penting dilakukan karena media akan selalu menginginkan suatu informasi setiap hari dan juga setiap saat. Konsistensi juga diperlukan dalam konten publikasi agar tidak membosankan. PR harus memikirkan berita yang akan dimuat, siapa audiensnya, terus relevansi beritanya apa, terus durasi penyampaian berita, terus keakuratan berita, dan juga siapa penyampai beritanya. Sehingga pesan yang disampaikan melalui media dapat diterima dengan baik oleh publik. Terakhir adalah pentingnya seorang PR melakukan evaluasi dari aktivitas media relation yang dilakukan. Next, Kak. Lalu ada prinsip kerja media relation, ini ada 5 ya. Untuk yang pertamanya memahami dan melayani media, lalu ada yang kedua ada membangun reputasi atau citra positif. Yang ketiga menyediakan fasilitas untuk publikasi. Lalu yang keempat bekerja sama dalam menyediakan materi informasi krusial. Dan yang kelima ada membangun hubungan personal yang kuat. Oke, ini slide yang terakhir. Di sini ada media relation officer. Media relation officer itu yang pertama menjadi gatekeeper informasi yang menghubungkan organisasi dan juga publiknya dengan menggunakan media massa. Lalu yang kedua bertugas mengembangkan komunitas kepentingan dengan masyarakat media. Yang ketiga ada humas atau MRO, merupakan sumber berita asli dan informasi teknis. Lalu yang terakhir, membantu mengembangkan kisah berita, gambar, artikel, dan juga bahan penunjang lainnya. Baik, sekian penjelasan mengenai bab 4, karakteristik media. Saya Gaby Fitriani dan juga rekan saya Friska Kameliawati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.